Marga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dayung serentak ketujuan. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وقربوا يهدى المثاني فنزار العيون غرد واستضيئوا بجمال فقر بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا الخشوع بسعد مستمر ليس يعبد حيث أوتينا عطاء جمعا فخر المحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولرب كل حمد جل أن يحفظه العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, ulama, para tuan-tuan guru yang telah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang jawab antau ngantuk, dengar ada ngantuk. Kalau ngantuk balik lagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang dikit, supaya semangat dikit. Kalau ma Allah, kalau ma Allah tu semangat muncul. Walaupun tidak ada sembahyang Isya maghrib tadi di sikau, ya dah. Jangan tersinggung ya. Saya contohnya lah tu. Wah Isya maghrib itu kan solat. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang ngantuk kan? Nampak tadi? Ya. Mudah-mudahan kalau kita itu hari ini, malam ini mengucapkan salam di rumah Allah, kita doakan semuanya akan sampai ke Baitullahil Haram. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Qur'anil Karim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة للمؤمنين أشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan itu Datuk Kepala Desa Kuala Dasal, kemudian Sekretaris Desa Kuala Dasal, kemudian yang saya hormati Kuaket Kecamatan Tunggal Ulu, kemudian juga Majelis Ulama Kecamatan Tunggal Ulu, kemudian para alim ulama tua Tengganai Cedik Pandai, yang kecil dak kami sebut namanya dan gedang dak kami sebut gelarnya, kecil sakti gedang betuah. Yang saya hormati juga ibu-ibu ini penting Pak. Kalau tidak dihormati dari kita tidak ada lahir kita jantan, kena dilahirkan oleh mak kita, maka ibu-ibu lah juga menjadi penghormatan bagi kita. Ibu ya, semangat, santai ya. Yang patut minum tidak apa-apa lah. Juga saya sarankan yang nak merokok tidak apa juga. Kita ini kan majelis dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya letak namanya temanya apa, tapi jelas kita Isra Mi'raj enak ya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam hal ini kita minta kepada Allah segala puja dan puji syukur pada malam hari yang baik ini, ketika yang elok ini kita dapat berkumpul di Masjid Muhajirin Kuala Dasal. Ya kan? Kita terangkan dulu sebenarnya seperti apa Isra Mi'raj itu. Kalau bahasa Indonesia itu Isra Mi'raj, seharusnya Isra dan Mi'raj ada dua suku kata yang harus betul-betul dijelaskan. Dan sekarang ini kalau kita kumpul segini nih, banyak yang mengatakan wah itu bid'ah. Wah, kumpul tak ada Nabi kan dari Isra Mi'raj. Kata dia. Coba kita buktikan. Kita hari ini memperingati peristiwanya dengan bermajlis ta'lim. Pada malam hari ini malaikat di depan tuh menundukkan sayapnya. Di dalam kitab Tahqiqul Qaul disebutkan demikian. Merundukkan sayapnya di depan dan di belakang dimanapun sering kita. Dia minta ampun pada Allah. Orang-orang yang datang di masjid malam ini sedang bermajlis ta'lim. Yang duduk di sini dengan ikhlas bermajlis ta'lim, sama-sama mendengarkan tausiah, menerima dan nanti akan mengamalkan tausiah ini dengan memperingati Isra wal Mi'raj. Di dalam beberapa kitab besar disebutkan, misalnya Tahqiqul Qaul, juga termasuk kitab lain, Hidayatus Salikin. Barang siapa yang ingin mendapat pahala sama dengan 1000 rakaat, datanglah ke masjid, dengarkanlah tausiah dan majlis ta'lim, sama pahalanya sebanding dengan 1000 rakaat.
duduk sambil minum kopi sambil makan kue Pak Kades 1000 rakaat. Coba balik lagi, kalau ada yang balik ini berani sholat 1000 rakaat, ya Allah aku beri hadiah secara duniawi. Siapa yang berani? Katakan. Siapa yang berani? Inilah pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, datang saja. Ini malah kadang-kadang mengatakan Ustaz Nur itu tidak ada. Yang benar dikit. Itu kan berkumpul-kumpul saja. Tidak. Subhanalladzi asra. Yang mana Allah itu maha kuasa. Asra itu berasal dari kata-kata sara, yasri, asra. Itu fi'il muta'addi. Ya, ada kata-kata fi'il muta'addi di situ dengan menambahkan hamzah di belakang, di depannya. Ya. Jadi kata-kata asra itu fi'il muta'addi, fi'il yang ditambah dari aslinya. Dulu kita belajar nahwu sorof, dulu ada namanya nasara, ansara, fa'ala, af'ala. Ya. Berarti menambahkan kalimat awal di pangkalnya dengan huruf alif, maka dia berbentuk asra, memperjalankan. Kehendak siapa itu? Kehendak Allah. Kehendak Allah tak? Coba tadi kesini ini, kalau tidak ada kehendak Allah kita tidak ada berjumpa. Kalau pasti tidak berjumpa. Dari rumah tadi lah berniat datang ke sini untuk bersama-sama membesarkan syiar Islam dengan agama Allah. Kawan-kawan yang di pesantren hadir, kawan-kawan di dusun-dusun lain hadir. Ngapa datang ke sini? Karena anak Allah perintah Allah. Kalau Allah berkehendak sampai. Dan kita malam hari ini ketemu. Ini bagi yang belum yakin dengan keimanan, sampaikan dulu. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Bi'abdihi, abdun itu hamba. Kita juga hamba sama, tapi Allah ada yang berikan hamba istimewanya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata-kata hamba ini kita jabarkan bi'abdihi, yang katanya Isra Mi'raj itu kok Rasulullah pada malam hari singkat sekali dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau naik secara logika kita, kalau pakai kuda itu 6 malam. 6 malam perjalanan pakai kuda yang spesial. Kemudian lagi sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mustawa hingga ke Sidratul Muntaha. Itu kalau dihitung sampai ke langit ke-7 itu, ya, itu lebih 3.500 tahun cahaya pandangan manusia satu kali daripada naik. Itu hitungan fisika dan matematika. Bayangkan kalau sampai ke langit ke-7 sudah 4.100 cahaya menurut ilmu fisika. Jadi artinya Allah menjalankan hambanya itu pada malam hari. Baginda Rasulullah SAW itu bukan dengan jasadnya saja. Kalau dengan jasadnya berarti yang berjalan itu siapa? Jasad tanpa ruh namanya mayat. Iya, seperti itu. Atau ruhnya saja, ya. Tapi kalau ruhnya saja jasadnya ada. Atau sebaliknya, jasadnya yang berangkat, ruhnya. Jadi Allah memberikan utuh kepada Rasulullah SAW jasad dengan ruhnya. Maka bi'abdihi, ba'abdun, ya, bahar ujar, ya. Artinya apa? Memperjalankan hambanya
Itu urusan Allah. Tidak bisa kita mereka-reka dengan pemikiran manusia, tidak bisa. Tadi saya dari Jambi sekitar ba'da asar lah ya, mau asar, jalan santai, ya kan? Tahu-tahu ada semut, ya kan? Atau kumbang, tertempel lah di baju saya nih. Jalan semut dari Jambi, semut itu tadi, bukunya semut lah dari Jambi. Saya dapat dari Jambi, bawa sini. Sampai di Kolor Dasar, saya tengok semut masih ada, nempel. Ada semut, dapat semut ini. Nanti semut itu kan akan memberikan keterangan kepada semut-semut lain setelah saya balik atau sampai semut sini. Semut, kumbang, aku nih tengok. Dengan perjalanan yang singkat cuma 2 jam. Kalau berjalan dari Jambi sampai Kolor Dasar, berapa lamanya semut tuh? Masya Allah. Itu Allah berkehendak. Allah berkehendak. Percaya tak semut-semut lain? Tak percaya semut lain itu pasti lah. Kau nyombong bel kita berjalan bel dari sisi sudut itu lah. Apalagi sampai kalau dasar ke, tidak bisa. Jangan berpikir logika. Berpikir Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita. Jadi hamba Allah yang berjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Kalau dia berkehendak, itu urusan dia. Ya. Jangan lagi berpikir logis, ya kan? Kalau berpikir semut tadi seperti itu, semut yang lain belum percaya. Barakna haulahu, ya, akan berkahlah, diberkahilah sekelilingnya itu. Di mana pelaksanaan Isra wal Mi'raj itu baru perjalanan saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang sedang diperangi oleh orang Yahudi. Nah itu kan, hari ini tidak terlalu juga orang Yahudi itu ya. Macam mana pun diberak-berak kan, dikentut kan, tidak juga hidup tetap ada. Karena itu juga tempat Rasulullah akan naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi pada intinya kalau Allah ingin berkehendak memperjalankan hambanya, artinya tidak boleh pakai logika semut atau kumbang tadi, tapi serahkan kepada Allah SWT. Begitu. Jadi artinya kalau orang masih berkata kita peringati Isra wal Mi'raj ini, ya kan, tidak masuk akal, itulah pakai logika manusia, bukan pakai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lihat itu Isra semalam cuma, karena malam-malam mulia itu, malam hari itu memang malam ibadah. Kalau malam-malam ibadah itu ya istirahat manusia. Kalau siang bekerja, malam istirahat. Kalau setan dengan jin, dia kalau siang dia tidur, kalau malam dia bekerja. Jadi kalau masih ada bekerja pada malam hari ini, samalah jin dengan setan. Hidup ini gampang saja, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang buat kue malam-malam, ya batasilah jam 10. Karena kalau jam 10 itu nanti bangunnya pasti jam 2. Pasti itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah begitu. Rasulullah itu tidurnya kapan? Jam 9 nggak tidur, jam 10 tidur, paling lambat setengah 11. Karena kalau sudah tidur jam 12, jam 1 ke atas tuh, itu udah bakal tidur bangun jam 6 pagi. Subuh hilang. Saat subuhnya pada jam 6. Masya Allah. Tapi saya yakin di Kolor Dasar nih semua tidur dengan lelap pada waktunya, bangun qabla subuh. Wah, pasti dia tak subuh semua. Masjid ini insya Allah penuh semua. Ya, amin. Penuh, saya yakin. Apa kita tahu itu? Tak kabar saya lah Abdullah. Apa kita tahu? Letaklah kadang-kadang tu azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ada
sholat, hayya 'alas sholat. Sambil batu manggil gitu, tak juga bangkit sholat. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi saya yakin kepada Allah. Ya Bu, ngantuk Bu? Lanjut ya dah. Jadi kalau kita pakai logika semut atau kumbang tadi, itulah yang terjadi. Itu peristiwa Isra, belum Mi'raj. Mi'raj itu ya'ruju. Ya, arahnya ya'ruju, Mi'raj itu naik. Naik. Yang namanya naik itu pasti ke atas. Naik ke bawah. Kalau dia naik ke bawah itu kiamat dunia. Kalau jatuh ke bawah, naik ke atas. Ya kan? Jadi sesuai dengan pada adatnya, pada aturan istiadat, adat istiadatnya, yang namanya naik pasti ke atas. Pada singkat ceritanya, Rasulullah SAW itu naik dari Masjidil Aqsa dengan perantaraan Burak. Burak itu barqun. Barqun itu bahasa Arab, artinya cahaya, itu barqun. Kendaraan yang ada disiapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Bukan sembarang kendaraan kayak itu, ada pakai Toyota Innova, ada nah pakai Fortune, kecil amat gitu. Rasulullah ada seperti itu. Ya. Ada pula orang berdoa, terus berdoa aku seperti Burak. Allahumma ya Allah wa Innova wa Corolla wa Corona wa Innova wa Toyota. Ada dapat aduh. Tapi Allah memberikan kendaraan namanya Burak, yaitu cahaya. Jadi cahaya itu secepat kilat pandangan manusia. Jadi 3.500 tahun cahaya itu satu detik perjalanan. Ingat, itu dalam ilmu fisika. Tanya dengan ahli fisika. Ya, berarti kalau dia sampai ke langit ke-7 sudah 40.000 tahun cahaya. Kalau itu memakai ilmu logika, tapi ini tidak. Semalam ya Rasulullah SAW. Semalam cuma. Kenapa? Karena Allah yang menghendakinya. Asra bi'abdihi. Ingat ya, memperjalankan hambanya. Linuriyahu min ayatina. Kenapa? Karena Allah ingin kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Kenapa di situ min ayatina? Nah itu kami itu Allah yang boleh menyatakan kami sebagai mu'azzam nafsahu, maka Allah. Kami ngangkatnya tadi itu tidak bisa kami ngangkatnya, makanya Allah. Kalau kata kami itu mu'azzam nafsahu, hanya milik Allah. Tidak boleh manusia merasakan dia hebat, kami tadi tidak bisa. Itu Allah Ta'ala yang punya. Apalagi min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu pun banyak manusia belum percaya. Iya kan? Abu Lahab, Abu Jahal. Pada saat itu begitu Rasulullah sudah Isra Mi'raj, malam itu kumpulkan semuanya Rasulullah SAW. Manalah pula Isra Mi'raj kau semalam mereka langit ke-7. Balik kalau tidak desah tu. Bohong Muhammad. Kata kelompok Abu Lahab wal Abu Jahal dan kawan-kawan ini. Ini tantangan besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di muka bumi ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya Allah akan memperjalankan, menetapkan, ya, merestui, termasuk kita pada malam ini. Cobalah kalau dan takdir Allah, ketemu dah malam ini. Bisa saja mungkin Pak Abdullah, Ustaz Abdullah ini tidak sampai ke sini. Ada alasan sakit perut bagi Allah, kaki pincang, tingkok, jatuh tadi noda sawit bisa jadi. Tapi malam ini tidak.
Allah dorong dengan malaikatnya sampai ke sini. Mudah-mudahan malam ini semua saya doakan dapat pahala 1000 rakaat. Amin. Nah, itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan maha sucinya. Ayat lain ini susah dengan diawali subhanallah. Tapi dengan ini Allah dengan maha sucinya. Oh, ternyata Rasulullah itu berjalan dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kalau dihitung-hitung banyak jalannya itu. Yang paling utama Rasulullah menemukan kelihatan pada langit ke langit itu diantaranya adalah melihat orang yang mencabik-cabik mukanya. Iya kan? Jadi Rasul berkata, Jibril, apa gaya manusia itu? Kau ini cabik-cabik mukanya. Mencabik-cabik mukanya sendiri. Jibril menjawab, Mat, kau tahu tak gawe manusia yang di langit kesian? Ngapa? Pada masa kehidupan dunia kesehariannya kemarin itu, dia selalu memfitnah orang, menggunjing orang, menyebut orang dan kelemahan kekurangan orang. Tak ada lagi benar orang dunia ini. Itu dialah. Itulah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang munafik. Orang munafik itu kan ada 3 tandanya. Iza hadasa kadzaba. Apabila dia bicara dia bohong. Iza tumina khona. Apabila diberi amanah dia khianat. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia ingkar. Ini kan satu di antaranya. Jadi artinya orang yang selalu mencabik-cabik mukanya di langit kesekian itu, maka dipertontonkan kepada Muhammad. Makanya Mat, bagi umat kau tuh ajarkan supaya jangan seperti itu. Terus berjalan lagi sampai langit kesekian. Ya, baginda Rasulullah ketemu orang yang menjolorkan lidahnya. Tetap, potong, muncul lagi, potong lagi, muncul lagi. Orang itu dipertontonkan oleh Allah kepada Muhammad. Jibril, apa gawe orang itu? Kok sudah tetap muncul, sudah dipotong, lidahnya masih lagi. Nah, inilah orang yang selalu memberikan informasi, mengadu domba, mengumpat orang dalam kehidupan keseharian semasa di dunia kemarin, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam hal ini dengan hikmah Isra wal Mi'raj ini jangan sekali-kali gitu tidak baik terhadap orang lain. Karena apa yang kita lakukan itu akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengumpat orang tidak boleh. Ghibah wan namimah. Ghibah itu menggunjing. Wan namimah itu adalah mengumpat, menggunjing, mengatakan orang. Ya. Masih ada waktu minta maaf lah pada Allah dan kepada orang yang kita gunjing itu. Sebenarnya yang ketemu kita. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau kita sering menyebut orang, itu yang terjadi. Naik ke langit berikutnya, ketemu lagi orang. Di mana orang ini, nah ini bukan SAW, kelihatan memikul beban. Belum lagi telap memikul, pikul pula, letakkan Allah pula di punggung. Sampai orang keberatan. Inilah gambaran, kata malaikat Jibril. Mat, tengok orang itu. Dia tidak menjalankan amanah dalam hidupnya sebagai pemimpin rakyat, baik dia sebagai ketua RT, ketua RW, kepala desa, kepala dusun, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, presiden, DLL. DLL itu termasuk kita pribadi.
Ketika Allah memintai pertanggungjawaban kita di akhirat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Engkau itu pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Jangan terfokus pada lurah, camat, kades ya. Bapak ibu yang hari ini memimpin keluarga, baik bapak maupun emak, itu pemimpin keluarga. Bukan seenak dewi memimpin, harus ada aturan yang jelas dalam hidup. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita punya anak, yang istri punya suami, yang suami punya istri. Berbaik-baiklah, layanilah istri, layanilah suami dengan baik. Karena bapak ibu sebagai pemimpin, ajarlah anak-anak kita dengan baik. Maka kalau anak kita nakal, Bu, Pak, bapak ibu kira kalau anak kita nakal itu kiranya kita tidak ada dosa. Anak nakal kita tidak bimbing atau berbuat jahat terhadap orang lain atau berbuat dosa maksiat, dia belum balik dan berakal, maka bapaknya dan emaknya dapat dosa. Dapat dosa. Ada hadis sahihnya. Sebaliknya apabila anak kita itu dapat melaksanakan ibadah kepada Allah walaupun belum balik dan berakal, maka pahalanya kembali kepada emak dan bapaknya. Nah ini yang khawatir nanti. Bukan kita mati baik, mati saja, tapi akan kita bertanggungjawabkan. Ini ketemu Rasulullah SAW, apalagi sebagai ketua RT diperintah oleh Kades dan menjalankan tugas, nah kacau. Apalagi sebagai Kades itu diperintah oleh camat umpamanya gitu untuk berbuat ini dan itu. Tapi hal ini kalau kita laksanakan dengan baik, maka pahala itu mengalir untuk kita. Berkahlah kampung ini. Nah, itu hati-hati. Jadi hikmah Isra Mi'raj ini luar biasa. Pertontonkan Allah Ta'ala dalam beberapa langit itu. Apalagi anak kita maling, keluarga maling, ya, berjudi. Ah itu. Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Itu kalau hukum Islam. Kalau hukum Islam, kalau anak itu maling, orang itu maling, potonglah di antara tangan keduanya. Nah, kalau dia maling. Itu Al-Quran, tapi kita ini bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Di Jambi macam mana? Pakailah hukum adat. Hukum adat itu bisa disyarat. Di Republik Indonesia ini adat Jambi adalah adat berseni syarak ini kitabullah. Bukan saya karena ketua adat tadi dah itu saya sampaikan. Karena sebelum Republik Indonesia dia ada adat Jambi lah ada. 1502 Masehi. Nama Republik Indonesia itu tak ketemu. Dulunya kebangsaan Melayu dari Sabang sampai Merauke. Adat Melayu Jambi sudah berseni syarak kitabullah. Ajaran ini Isra Mi'raj Maulid Nabi ini sudah titah rangkai hitam Raja Jambi setelah datuknya bapaknya Datuk Paduka Berhalo. Kenapa dia masuk Islam? Maka disebut dalam ayat itu ada namanya diat, ada namanya kisos. Kalau tadi potong tangan itu kisos. Karena kita memakai diat rangkai hitam sebagai orang Melayu yang kebangsaan Melayu, kerajaan Melayu, kerajaan Islam, maka dibuat tidak pakai kisos tapi pakai diat, dibolehkan. Bapak emak yang betul, jadi insya Allah mengalir pahalanya hingga akhirat nanti. Dalam kubur terjadi. Dalam sebuah kitab Tanggul Kalung disebutkan ada orang pada saat itu orang itu ilir mudik di alam barzah itu ada alam tertentu ilir mudik. Ada orang yang duduk sambil nongkrong. Enak nih orang tuh Rasulullah. Jibril kenapa tuh? Inilah orang yang anaknya mendoakan di dunia. Ada orang jemput balik pula di alam barzah itu, dalam kubur itu, di dalam barzah, di dalam alam kubur balik lagi jemput. Nunggu orang jamaah masjid muslimin dan muslimat mengilang itu jemputnya. Tapi kalau anaknya membacakan satu ayat saja pada orang tuanya, maka inilah ya Allah duduk tenang masuk merokok. Itulah ketenangan hidup itu. Dengan sholat
kita memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan sholat mendisiplinkan hidup kita. Dengan sholat memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. نقي الذكر لله